Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita telah sampai pada halaman 146. Sahih? Masih dalam pembahasan ringkasan kitab Tauhid dari Sahih Al-Bukhari, bab Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Poin 118. Wa qala, Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, bab firman Allah, Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha memberi rezeki yang memiliki kekuatan dan yang maha kuat sekali. Surat Az-Zariyat ayat 58. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Seperti yang sudah kita jelaskan di awal, kitab Tauhid ya dalam Sahih Bukhari itu ada yang dalam riwayat lain istilahnya babnya judulnya apa? Judul lain dari kitab Tauhid dalam Sahih Bukhari. Ingat enggak? Ar-Rad 'alal Jahmiyah. Jadi sekali lagi, sebagian manuskrip Sahih Bukhari, kitab terakhir Sahih Bukhari, bab terakhir Sahih Bukhari, ada yang mencantumkan bab Tauhid atau kitab Tauhid, ada pula yang mencantumkan dengan judul Kitab Ar-Rad 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap kelompok Al-Jahmiyah. Dan bab-bab ini berkaitan dengan isbatu asma'illah, penetapan nama-nama Allah. Bab yang sekarang kita baca dan sebelumnya. Masih ingat enggak sebelumnya apa? Bab apa? La.
yang berkaitan dengan yang kita bahas sekarang. Sebenarnya merojaknya di rumah. Sekarang jawabnya, yaitu apa? Qul Allah awida'u ar-Rahman. Bab sebelum ayat ini Az-Zariyat, sebelumnya kan apa? Qul Allah awida'u ar-Rahman. Itu pembahasan tentang apa? Nah, lupa yang kemarin. Minggu yang lalu. Apa catatan antum? Bab sudah kita lewati enggak? Poin 117 itu. Qara'na wa darasna. Sebelumnya qarib min hadza. Sudah dekat, tinggal nyampe sedikit aja. Belum ada yang Siapa yang jawab ini? Kok bisikan-bisikan semuanya? Sifat Ar-Rahman. Nama Ar-Rahman. Qul Allah awida'u Ar-Rahman. Kita sudah sampaikan, kaum musyrikin jahiliyah, mereka menetapkan semua nama Allah kecuali nama apa? Ar-Rahman. Maka Imam Bukhari mencantumkan ayat ini untuk yang pertama menetapkan nama Allah apa? Ar-Rahman, sekaligus membantah kaum kelompok Al-Jahmiyah yang menafikan semua nama-nama Allah. Karena bab, sekali lagi, kitab Tauhid ini seperti tadi, judul lainnya bantahan kepada kelompok Al-Jahmiyah. Di antara akidah sesat kelompok Jahmiyah, tidak mau menetapkan semua nama Allah. Paham? Itu inti pembahasan yang sudah kita lewati kemarin, dan yang sekarang, dan insya Allah beberapa bab setelahnya ini. Semuanya berkaitan dengan isbatu asma'illah. Meskipun nggak semua disampaikan oleh Imam Bukhari dari Al-Asma'ul Husna, namun ini mewakili bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan semua nama-nama Allah yang tercantum dalam ayat Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW yang sahih. Di antara di sini ada nama yang pertama Allah Ar-Razzaq Al-Matin. Meskipun yang paling inti Ar-Razzaq. Penetapan nama apa? Ar-Razzaq. Sebagaimana nanti akan dikuatkan oleh penjelasan hadisnya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ayat ini kalau kita kembali ke sebelumnya berkaitan dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan untuk mereka memberikan aku makan ataupun apa? Rezeki. Bahkan innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Ini menunjukkan bahwasanya Allah tidak butuh kepada kita, tidak butuh kepada ibadah kita. Kita ibadah atau tidak, Allah tidak butuh. Sebagaimana dalam hadits qudsi, ya ibna Adam, lau anna awwalakum wa akhirakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'ah. Wahai anak Adam, seandainya kalian semuanya di atas hati manusia yang paling bertakwa, misalnya semua manusia dari awal sampai akhir seperti Nabi Muhammad SAW, Sayyidul Waladi Adam, itu kata Allah tidak menambah sedikit pun dari kekuasaanku. Demikian pula sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'ah. Seandainya semua manusia di atas hati manusia yang paling fajir, semua seperti Fir'aun misalnya, atau seperti Abu Lahab, Abu Jahal, kata Allah tidak mengurangi sedikit pun dari apa? Kekuasaanku. Allah tidak butuh dengan ibadah manusia, namun manusia yang butuh kepada Allah
butuh untuk beribadah kepada Allah. Innallaha huwar razzaq. Allah yang memberikan rezeki kepada manusia dan kepada semua makhluknya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah binatang atau makhluk yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Maka kewajiban seorang hamba, seorang manusia yang tahu Allah adalah Ar-Razzaq, untuk dia beribadah kepada Allah dan tidak berbuat apa? Syirik. Hubungan antara apa? Tauhid rububiyah, asma wa sifat dengan tauhid al-uluhiyah. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat mengharuskan hamba beribadah hanya kepada Allah semata. Ini tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat yastalzimani tauhidal uluhiyah. Dan ini yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah yang sudah sering kita sampaikan, ayat pertama yang berkaitan dengan larangan Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kata Allah, dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan dia menurunkan air hujan dari langit sebagai apa? Dan menumbuhkan dengannya tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagi kalian. Maka kata Allah, fala taj'alu lillahi. Jangan kalian apa? Menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kalian mengetahui. Ini iqamatul hujjah 'alal musyrikin. Orang musyrikin mereka meyakini Allah yang memberikan rezeki. Sebagaimana firman-Nya, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absar wa ma yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Katakan wahai Nabi Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki dari langit maupun dari bumi? Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup? Dan siapa yang mengatur semua urusan ini? Fasayaquluna Allah. Orang musyrikin menjawab Allah. Ini sekali lagi keyakinan orang musyrikin terhadap rububiyah Allah yang selayaknya, yang mewajibkan mereka untuk mentauhidkan Allah dalam apa? Ibadah. Maka yang Allah Ta'ala mengatakan tadi, "Fala taj'alu lillahi andada." Ini ada hubungan tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah dengan tauhid al-uluhiyah, ujung-ujungnya kepada, intinya kepada tauhid al-uluhiyah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian ada pembahasan sedikit. Allah Ar-Razzaq itu nama Allah. Ya, Allah yang memberi rezeki. Boleh enggak mengatakan manusia itu juga memberi rezeki? Hah? Boleh enggak? Hah? Boleh. Mad dalil. Ya juz la ya juz. Ini sama sebetulnya dengan pembahasan Allah menciptakan manusia. Boleh nggak dikatakan menciptakan? Boleh. Baik. Yang pertama secara bahasa boleh. Karena apa? Allah berfirman, kalau masalah penciptaan tadi, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha tinggi, maha suci Allah, dan dia adalah ahsanul khaliqin, yang paling baik penciptaannya. Di situ ada kata-kata al-khaliqin. Namun dibahas para ulama secara bahasa, sekali lagi ini agar kita tidak gagal paham, tidak salah menempatkan atau salah paham. Misalnya ada orang mengatakan, teman antum misalnya, si fulan itu yang menciptakan teknologi ini misalnya. Jangan antum katakan musyrik, yang menciptakan hanya Allah. Ini jangan, paham? Ini hulu berlebihan. Karena sekali lagi secara ayat itu tadi dibolehkan ahsanul khaliqin. Cuma
Allah menciptakan maknanya mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Adapun kata-kata manusia menciptakan itu bermakna merakit yang sudah ada apa? Bahannya. Paham ya? Paham? Ya. Mirip dengan ini pembahasan ar-razqu. Kalau fiilnya kata kerjanya ar-razqu. Kalau mazharnya ar-rizqu. Paham? Di antara fiil Allah, perbuatan Allah ar-razqu, bukan arizqu. Ini kalau baca kitab hati-hati. Kalau disebut af'alullah, Allah al-khalqu itu termasuk fi'lullah. Ar-razqu jangan dibaca ar-rizqu. Ar-razqu itu fi'ilnya Allah. Perbuatan Allah memberikan apa? Rezeki. Allah memberikan rezeki ya dari tidak ada sama sekali menjadi apa? Ada. Allah yang menanggung semua rezeki manusia dan semua makhluk. Paham? Dari mulai tidak ada menjadi apa? Ada. Misalnya manusia makan nasi. Yang menciptakan dari awal siapa? Ya, dari benihnya semua yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia hanya sekedar memberi saja yang sudah ada ciptaannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Kata-kata rezeki itu juga disandarkan kepada manusia. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, nanti lihat ayatnya nomor berapa? Farzukuhum minhu. Farzukuhum. Allah merintahkan, maka berilah rezeki kepada mereka darinya. Paham? Allah juga menyandarkan kata-kata ar-razqu, memberi rezeki kepada apa? Manusia. Cuma memberi rezeki di sini maknanya apa? Hanya sekedar memberi yang sudah ada bahannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan tadi manusia menciptakan. Fulan menciptakan ini dan itu. Ada pencipta pesawat. Nggak salah. Namun maknanya apa? Merakit yang sudah ada apa? Bahannya. Aluminium dan sebagainya sudah ada. Yang ya sekali lagi bahan-bahannya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Boleh tidak mengatakan fulan itu pencipta apa itu namanya bola lampu? Boleh tidak? Ya, ini sekali lagi secara ayat nas boleh. Ahsanul khaliqin. Nanti antum lihat dalam pembahasan syarah Aqidah Wasithiyah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala tentang pembahasan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian Imam Al-Bukhari membawakan dalil dari hadis Rasul SAW. Sekali lagi pembahasan intinya tentang Ar-Razzaq. Ya, meskipun dalam ayat ini ada 4 nama Allah. Meskipun ada salah satu yang tidak disepakati oleh semuanya. Allah Ar-Razzaq Al-Matin. Itu nama Allah. Ada sebagian mengatakan Dzul Quwwah. Itu bagian daripada Al-Asma'ul Al-Husna. Nanti akan kita jelaskan nanti pada poin ke-119. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis. Qala haddatsana Abdan an Abi Hamzata anil A'mas an Sa'id bin Jubair an Abi Abdurrahman As-Sulami an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahada asbaru ala adza sami'ahu minallah yad'una lahul walad thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang ya yang lebih bersabar atas ada gangguan yang didengarnya dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang itu mereka mengklaim Allah punya anak. Namun meskipun demikian Allah tetap memberikan kepada mereka kesehatan, keselamatan, dan memberikan kepada mereka rezeki. Inti pembahasannya wa yarzuquhum.
Ini fi'il Allah Azza wa Jalla, memberikan rezeki. Karena Allah namanya apa? Ar-Razzaq. Kalau mau dibahas, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nama Allah kalau istilahnya fi'il muta'addi, ya, yang membutuhkan objek secara bahasa, maka menunjukkan 3 hal. Menunjukkan nama Allah Ar-Razzaq, dan itu sekaligus menunjukkan zat Allah. Kemudian menunjukkan sifat Allah memberikan rezeki. Dan yang ketiga, menunjukkan asar, ya, dampak dari nama tersebut, yaitu Allah memberikan rezeki kepada hambanya. Seperti di sini babnya, ya, ayat innallaha huwar razzaq, itu nama Allah. Sifatnya ar-razzaqu. Kalau fiilnya yarzuqu, ya, wa yarzuquhum. Allah memberikan rezeki kepada mereka. Itu pembahasan intinya penetapan nama Allah, dan setiap nama Allah pasti mengandung apa? Sifat Allah. Namanya Ar-Razzaq, sifatnya apa? Ar-Razzaqu, atau di sini fiilnya yarzuqu. Paham dong? Kemudian ada sedikit pembahasan, ini sekedar murojaah juga. Allah Subhanahu wa taala di sini disifati dengan ya ta'adza. Allah terganggu, tersakiti. Ingat enggak pembahasan apa waktu yang lalu tentang hal ini? Yu'dhini ibnu Adam yasubu ad-dahra. Namun bedakan antara adza dengan apa? Allah yatadarrar. Allah terganggu, tersakiti, namun Allah tidak termadaratkan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ini sekali lagi kata Rasulullah SAW, tidak ada seseorang yang lebih bersabar atas adza, gangguan yang dia dengar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita, kata para ulama, ambil hikmahnya, kalau Allah saja tidak selamat dari caci makian, dari gangguan manusia, apalagi makhluk yang lemah, yang penuh dengan apa? Kekurangan. Al-Khaliq saja tidak selamat dari celotehan manusia. Orang-orang Nasara, orang-orang musyrikin, orang-orang Yahud, mereka mencaci maki Allah dengan mengatakan, Allah punya anak, Uzair ibnullah, Al-Masih ibnullah, para malaikat banatullah. Ini sekali lagi adalah adza. Apalagi kita. Maka kewajiban kita isbiru wasabiru, bersabar. Tetap as-sabat ala akidah wa manhajis salaf. Meskipun banyak titik-titik menggonggong, isi diri sendiri. Ini sekali lagi faedah yang sangat berharga bagi kita semuanya. Poin yang ke-119, waqal babu qaulillahi alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Firman Allah, alimul ghaib, Allah yang tahu yang gaib. Dia tidak menampakkan hal-hal yang gaib kepada seorang pun. Kalau mau ditambahkan ayat selanjutnya atau lanjutannya, illa man irtada mir rasul, kecuali kepada rasul, dia tidak menampakkan kepada siapapun kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Kemudian kalau mau dibahas sedikit, kata-kata al-ghaib, Allah yang tahu yang gaib. Yang gaib ini yang dimaksud adalah gaib menurut manusia. Kalau di sisi Allah tidak ada yang apa? Gaib. Semuanya sama. Paham? Gak ada yang gaib di sisi apa? Allah. Namun katakan dia Allah yang tahu yang gaib, yaitu ma ghaba anin nas, yang tersembunyi bagi apa? Manusia. Adapun Allah, sekali lagi, la takhfa li khafiyah, tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Yang gaib, yang syahadah itu sama di sisi
Allah, di sisi ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian inti pembahasan ini juga sama. Apa inti pembahasannya? Tentang apa? Tentang penetapan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sekali lagi, pembahasan ini dan beberapa bab setelahnya sama inti pembahasannya, penetapan nama-nama Allah dan sekaligus bantahan kepada kelompok siapa tadi? Al-Jahmiyah dan juga sekaligus kelompok Al-Mu'tazilah. Coba ada yang bisa menjelaskan kenapa kok disambung juga dengan kelompok Mu'tazilah yang dibantah? Kenapa? Bismillah. 6, karena kelompok Mu'tazilah menafikan sifat Allah. Ya, kata Imam Bukhari secara maknanya yang tersirat, beliau menyebutkan ya nama Allah dan sekaligus sifat Allah. Ini bantahan kepada kelompok Jahmiyah dan kelompok apa? Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah menafikan semua sifat Allah. Kelompok Jahmiyah menafikan semua nama dan sifat Allah. Paham? Di sini kita lanjutkan pembahasan tadi, alimul ghaibi. Kita wajib yang pertama meyakini semua nama Allah, semua sifat Allah tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Harus berdasarkan ayat atau hadis. Penetapan nama dan sifat Allah harus ada dalilnya, entah ayat atau hadis yang sahih. Sampai di sini paham? Ya, tadi nama Allah Ar-Razzaq, apa dalilnya? Innallahu Ar-Razzaq. Paham? Allah punya sifat istiwa, Ar-Rahman Al-Arsistawa, itu sifat Allah. Allah punya nama Al-Ali, wa huwal Aliyul Azim. Paham? Nah, sekarang alimul ghaibi. Ya. Dzul Quwwati. Apakah itu nama Allah? Sekali lagi, secara asal ya wajib pertama ya harus dipahami penetapan semua nama Allah harus berdasarkan ayat atau hadis. Sepakat? Paham? Adapun sekarang penentuan. Ini sekali lagi, ini poin yang kedua, bedakan dengan yang pertama. Yang pertama sudah selesai. Ayat atau hadis yang sahih itu dalil tentang nama dan sifat Allah. Nama dan sifat Allah harus dengan dalil ayat atau hadis yang sahih. Cuma sekarang pembahasan yang kedua, penentuan ini atau itu nama Allah, ini ada khilaf di antara para ulama. Yang pertama sepakat, nama dan sifat Allah harus berdasarkan ayat atau hadis. Adapun yang kedua, tentang penentuan, seperti di sini. Dzul Quwwati, apakah itu nama Allah ataukah tidak? Khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan itu nama Allah, ada yang mengatakan tidak. Alimul ghaibi, apakah nama Allah atau tidak? Karena para ulama punya kaidah-kaidah tertentu. Ada yang mengatakan nama Allah itu hanya dari kata-kata misalnya Ar-Razzaq, tidak kata yang bersambung atau yang mudhof. Alimul ghaib kan mudhof ilaih. Meskipun nama yang pasti Al-Alim. Paham? Alimun Hakim. Innallaha bikulli syai'in alim. Alim. Itu jelas nama Allah. Paham? Sepakat. Cuma sekarang alimul ghaibi. Meskipun maknanya sama. Paham? Cuma redaksinya kan berbeda. Alimun dengan alimul ghaib. Ini ada dua kata. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya apa? Mudhof ilaih. Ini penentuannya sama. Ini ayat. Dalilnya jelas ayat. Cuma apakah ini dikategorikan minal asmail husna ataukah tidak? Ini khilaf di antara para ulama. Dzul Quwwati, Dzul Jalali wal Ikram, apakah nama atau tidak? Paham? Jadi sekali lagi, antum bedakan dua poin tadi. Tentang nama Allah, sifat Allah harus berdasarkan ayat atau hadis, ini ijma sepakat sudah Ahlussunnah. Paham? Namun penentuannya yang mana dari al-asmaul husna itu, ini ulama berijtihad untuk menentukan. Paham? Paham enggak di sini? Ya. Di rumah ana ada kitab
Judulnya Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah fi Asmaul Husna oleh Syekh Muhammad Khalifah At-Tamimi, dosen di Universitas Islam Madinah. Itu khusus masalah pembahasan ini. Beliau menyebutkan kalau tidak salah ada 18 ulama yang berijtihad mengumpulkan 99 nama Allah. Mulai dari Ja'far As-Shadiq, ya, Ja'far As-Shadiq pernah dengar nama itu? Hah? Siapa yang mendengar nama ini? Apa ya yang viral dari nama Ja'far As-Shadiq? Yang ditokohkan oleh Syiah Rafidah. Padahal beliau ulama ahli sunnah dari ahlul bait. Paham? Salah satu yang ditokohkan oleh Syiah Rafidah, namun beliau sekali lagi berlepas daripada Syiah Rafidah. Kalau nggak salah beberapa hari yang lalu kita sudah posting ahlul bait vs Rafidah kalau nggak salah. Pembahasan masalah niyah dan seterusnya. Namun intinya apa? Ini kita sebutkan agar antum jangan kebablas ketika mencaci maki ataupun laknat Syiah Rafidah. Jangan sampai mengatakan demikian pula naudzubillah min dzalik dengan imam-imam mereka yang 12 misalnya. Imam-imam yang 12 yang mereka tokohkan itu ada di antaranya para sahabat Rasul. Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Husain. Paham? Demikian pula ada di antara tokoh-tokoh yang mereka tokohkan Ja'far As-Shadiq, ulama ahli sunnah wal jamaah. Paham? Ini sedikit tambahan. Ja'far As-Shadiq, beliau berijtihad mengumpulkan dari ayat dari hadis 99 nama Allah, meskipun ini sudah bukan pembatasan. Paham? Demikian pula ulama-ulama yang lain, Imam Al-Asbahani sampai kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qawaidu Al-Muslah. Dari 18 ulama yang mengumpulkan dengan ijtihad mereka 99 nama dari ayat dari hadis, itu terkadang beda-beda. Ada yang menetapkan Dzul Jalal wal Ikram, ada yang tidak. Ada yang menetapkan Dzul Quwwati, ada yang tidak. Ada yang menetapkan Alimul Ghaibi, ada yang tidak. Paham? Paham tidak? Meskipun sekali lagi tetap dasarnya sama, ayat dan hadis. Paham tum? Meskipun ada yang keliru juga menetapkan pakai hadis yang dhaif. Contohnya kata nama Ar-Rasyid. Itu tidak ada dalam nas yang sahih. Paham? Coba intinya sekali lagi, bedakan poin pertama dan yang kedua tadi. Secara asal, nama dan sifat Allah harus berdasarkan ayat dan hadis, ini ijma. Cuma penentuan, Alimul Ghaibi, Dzul Quwwati, Dzul Jalali wal Ikram, Badi'us Samawat. Ini kan dua kata yang digabungkan jadi satu. Beda dengan Al-Khaliq, Ar-Razik, satu kata tok. Paham? Ada yang mengatakan nama Allah itu harus satu kata, Ar-Razik, Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Paham? Ada yang mengatakan enggak harus itu tok. Demikian pula yang dua kata, Alimul Ghaibi di sini. Paham? Dzul Quwwati, Dzul Jalali wal Ikram. Paham tuh? Mangguk-mangguk, paham atau ngantuk? Baik. Alimul Ghaibi, fala yudhiru ala ghaibi ahada. Dialah Allah yang tahu yang gaib. Sedikit pembahasan masalah gaib. Kata para ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang gaib, yang tersembunyi bagi manusia itu ada dua macam. Yang mutlak dan yang relatif. Ada yang mutlak, ada yang relatif. Maksud yang mutlak yaitu gaib yang hanya Allah yang tahu. Seperti yang akan disampaikan dalam hadis ataupun dalam ayat selanjutnya, masalah kapan datangnya hari kiamat. Ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat, tahun berapa? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Allah mengatakan mereka bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang kapan datangnya hari kiamat. Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakan ilmunya hanya Allah yang tahu kapan hari hanya hari kiamat. Maka Rasul ketika ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anis sa'ah, beliau menjawab apa? Mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya aku, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril
tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Malaikat yang paling mulia, manusia yang paling mulia tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Apalagi kiai, ustadz, habib atau yang lainnya. Ya, mustahil ada yang tahu. Ini namanya apa? Gaib yang mutlak, nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Kemudian yang kedua, ada hal yang gaib yang relatif. Sebagian ada yang tahu, sebagian tidak tahu. Contoh misalnya, ya, antum, ya, tahu enggak kemarin anak melakukan apa saja di rumah? Paham enggak? Paham pertanyaannya? Antum tahu enggak? Hah? Kalau ada yang tahu, anak kasih, jangan ngomong makan Ustaz, ya iyalah. Namun secara, ya, tapi oke lah, sudah tidak apa-apa. Makan apa? Ya, nasi kebuli apa nasi pecel, tahu enggak? Hah? Tahu? Enggak tahu. Namun isi anak tahu. Paham? Ini namanya gaib yang apa? Nisbi. Sebagian tahu, sebagian demikian pula sebaliknya. Anda nggak tahu apa yang antum perbuat kemarin. Cuma yang dekat dengan antum, mungkin teman di kantor atau istri antum di rumah dan sebagainya tahu. Paham? Ini namanya apa? Gaib yang relatif. Artinya apa? Menurut tadi, anak makan apa kemarin, itu bagi antum gaib. Namun bagi istri anda tidak gaib. Faham dong? Ya. Maka dari sini harus, ya, kata para ulama, disampaikan kepada umat. Kalau ada dukun-dukun yang misalnya meramal, kemudian, ya, wakok, kebetulan apa? Itu seperti yang terjadi. Misalnya ada orang kecurian di rumahnya, ya, kecurian di rumahnya, entah HP atau yang lain. Kemudian dia datang ke Pak Dukun, ya, tanya siapa yang mencuri apa? HP-nya. Kadang dukun memberitahu dan itu betul. Yang mencuri si Fulan dan si Alan. Kayaknya apa? Dia tahu yang gaib. Meskipun betul misalnya sampai mungkin besoknya ketangkep polisi misalnya. Dan diinterogasi ternyata betul HP-nya di si Fulan seperti yang disebutkan oleh apa? Dukun tersebut. Kata para ulama, dukun ini punya, ya, tuan dari kalangan jin yang membantunya mencari, melacak, ya. Di rumah yang kecurian tadi tentunya ada jin juga. Apalagi nggak pernah dibacakan surah Al-Baqarah. Banyak jin-jin yang di situ. Nah, ini kong kali kong istilahnya. Jinnya dukun kerjasama dengan jin yang di rumah itu, ya, tanya siapa yang nyolong HP si Fulan. Paham? Jin yang ada di rumah itu dia menyaksikan, innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la taran. Sesungguhnya jin dan kabilanya melihat kalian, sedangkan kalian tidak melihat apa? Mereka. Jin melihat siapa yang nyolong HP di rumah itu. Paham? Ini bagi jin yang tinggal di rumah itu, kejadian pencurian siapa yang mencuri bukan sesuatu yang apa? Gaib. Paham ya? Ya, ini pembahasan yang katanya penting untuk disampaikan kepada umat. Seandainya pun tadi ramalan dukun atau kabar berita dari dukun itu betul, tadi ini bukan dia tahu yang gaib, tidak. Itu termasuk apa? Tadi gaib yang relatif, yang nisbi, yang juz'i. Paham? Ya. Apalagi yang berkaitan dengan waktu yang lalu dengan yang sekarang, ini sekali lagi gaib yang nisbi, yang relatif. Paham? Adapun yang mutlak di antara yang akan datang, ini yang mutlak hanya Allah yang tahu. Coba tanya ke Pak Dukun, Pak, kapan sampean mati? Ya, yang cepat mati, Pak, gitu. Paham? Nah, ini nggak akan mungkin ada yang tahu. Ini kata para ulama, salah satu faedahnya tadi, bahwasanya ada gaib yang mutlak, ada gaib yang apa? Relatif. Dan sekali lagi, alimul ghaibi, Allah yang tahu yang gaib, tidak dia tampakkan kepada seorang pun, kecuali kepada Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini pula Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini tidak ada yang tahu yang gaib
ya terutama yang berkaitan dengan yang akan datang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangankan tadi manusia biasa, Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib. Ya, Allah menegaskan dalam banyak ayat, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma sya'allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani su." Katakan, wahai Nabi Muhammad, aku, yaitu Nabi Muhammad, tidak memiliki bagi diriku kemanfaatan maupun kemadaratan kecuali dengan kehendak Allah. Seandainya aku tahu yang gaib, aku akan memperbanyak dari kebaikan dan aku tidak akan terkena malapetaka ataupun musibah. Dan dalam kehidupan Rasul atau sirah nabawiyah banyak bukti-bukti yang menjelaskan Nabi tidak tahu yang gaib. Ya, di antaranya ketika ada tuduhan dusta terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasul SAW tidak tahu kebenaran atau kedustaan berita tersebut sampai datangnya apa? Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi SAW ketika perang Badar tidak tahu apa hasilnya nanti. Makanya Rasul sampai istighosa luar biasa mendalamnya sampai selendang beliau jatuh dibetulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau Rasul tahu beliau akan menang, mungkin nggak sedalam itu istighosanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di perang Uhud dan seterusnya. Banyak kejadian-kejadian yang membuktikan Rasul tidak tahu yang gaib. Bahkan Rasul sendiri ketika ada seorang penyair mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Ada seorang budak perempuan yang mengatakan di antara kita ada seorang nabi yang tahu yang akan datang. Maka beliau mengatakan kuli biqaulik, artinya ucapkan yang sewajarnya. Jangan sampai setan menggelincirkan. Ini sekali lagi keyakinan seorang muslim muslimah yang sejati, Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib, maka sesat bahkan syirik kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad tahu ilmu lahul mahfud, ilmu gaib. Wa min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmu lahi wal qalam. Di antara ilmu Nabi Muhammad, ilmu di lahul mahfud, ilmu gaib. Na'udzubillah min dzalik. Ini syirik kepada Allah, mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Allah dalam masalah al-ilm. Nah, ilmu gaib. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan ayat berikutnya surat Luqman 34. Innallaha indahu ilmu sa'ah, atau ayat terakhir dari surat Luqman. Surat Luqman ayat yang terakhir berbunyi innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzil ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Demikian pula hanya Allah yang tahu kapan turunnya hujan dengan pasti, dan dialah yang tahu apa yang di rahim wanita. Demikian pula tidak ada jiwa yang tahu apa yang dia perbuat esok hari, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Dan ayat ini dipertegas oleh Rasul dalam hadis yang di sini tidak disebutkan lengkap oleh Imam Ibn Al-Banna, kita tambahkan lengkapnya. Haddatsana Imam Bukhari berkata, haddatsana Khalid ibnu Makhlad qala haddatsana Sulaiman ibnu Bilal qala haddatsani Abdullah bin Dinar an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi SAW bersabda, mafatil ghaibi khamsun. Kunci-kunci yang gaib ada 5. Kata sebagian para ulama, ini bukan pembatasan, ini usul ghaib. Usul ghaib artinya pondasi-pondasi hal yang gaib ada 5 ini. Yang la ya'lamuha illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali hadis yang dibawakan Imam Bukhari dalam bab alimul ghaibi fala yudhira ghaibi ahada. Kata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Khalid bin Makhlad qala haddatsana Sulaiman bin Bilal qala haddatsani Abdullah bin Dinar
an Ibni Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu qala. Nabi SAW bersabda, mafatul ghaibi khamsun. Kunci-kunci yang gaib ada 5. Ini kata ulama usulul ghaib. Dasar-dasar hal yang gaib. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, la ya'lamu ma taghidul arham illallah. Tidak ada yang tahu apa yang bertambah atau berkurang dalam rahim seorang wanita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi penafsiran dari ayat tadi. Innallaha indahu ilmu sa'a wa yunazzil ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang tahu apa yang dalam rahim apa seorang wanita. Ini yang pertama secara terperinci hanya Allah yang tahu. Yang kedua, ya berkaitan dengan janin misalnya, mengapa disebut masalah ya rahim dalam diri seorang wanita? Kata para ulama, sebagian orang dengan pengalaman mereka tahu kalau misalnya perempuan itu mengandung bayi laki atau apa? Perempuan. Ada yang pernah jadi bidan di sini. Atau pengalaman ya. Kadang apa? Ya, dari bentuk perut ya wanita yang hamil kelihatan laki atau apa? Perempuannya. Jadi pengalaman. Kata para ulama ini salah satu sebab mengapa disebut hal ini. Mereka meskipun sudah punya pengalaman laki atau perempuannya dan sebagainya, meskipun demikian yang pertama terkadang meleset waktu apa? Dikira laki namun merojol apa? Perempuan. Ini menunjukkan apa? Yang tahu dengan pasti hanyalah Allah. Paham? Kemudian yang kedua berkaitan tadi perinciannya. Ini hidup atau mati nggak tahu, sakit apa dan seterusnya hanya Allah yang tahu. Secara apa? At-tafasil. Paham? Makanya dari sini bahwa hal ini tidak bertentangan dengan adanya alat US. Jangan dikatakan ini syirik, hanya Allah yang tahu. Ya, ini kebablas, paham? Ya, ini sekali lagi perlu dipahamkan bahwa saya itu tidak bertentangan dengan ya Allah yang tahu apa yang dalam rahim seorang ibu. Kemudian wala ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada yang tahu apa yang dikerjakan besok, apa yang terjadi besok kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama ada makna yang tersirat. Kenapa disebutkan fi ghadin? Besok, enggak dikatakan fil mustaqbal, di masa yang akan datang. Kata para ulama karena ghad fi ghadin, ghadin itu besok. Ya, sekarang Kamis, besok Jumat misalnya. Ya. Itu paling dekat dengan sekarang. Meskipun kita sudah ada ya bayang-bayangan apa yang terjadi besok dengan pengalaman yang sudah ada tiap harinya, itu pun terkadang apa? Berubah apa yang kita apa? Bayangkan, perkirakan. Paham? Ini yang dikatakan apa? Wala ya'lamu ma fi ghadin illallah. Makanya kalau kita berjanji besok mengatakan apa? Illa an yasha Allah. Ini sekali lagi meskipun sudah dekat dengan kita, kita tidak tahu pastinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Rasul, wala ya'lamu mata ya'til matar ahadun ilallah. Tidak ada yang tahu kapan pastinya datang hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mirip-mirip dengan tadi. Kenapa kok disebutkan hal-hal ini? Karena apa? Manusia secara prediksi bisa. Oh ini datang apa? Mendung, ini perkiranya mau apa? Mau hujan. Ada perakian BMKG misalnya. Ini juga jangan antum apa katakan syirik, naudzubillah min dzalik, kebablas. Paham? Ini mereka apa? Belajar apa hukum sebab akibat. Ini perkiraan. Makanya lebih baik memang ada kata Syekh bin Baz dan yang lainnya, perkiraan cuaca diiring dengan kata-kata insya Allah besok akan apa? Hujan. Ya meskipun secara asal perkiraan, ya tidak ada kepastian. Ya, yang bisa memastikan hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya meskipun mendung terkadang nggak terjadi apa? Hujan. Ini sekali lagi meskipun sudah ada tanda-tandanya, memastikannya tidak ada yang bisa memastikan kecuali Allah, hanya Allah yang tahu. Paham? Ini mirip, semuanya ada tanda-tandanya semuanya, namun kepastiannya hanya Allah yang tahu. Demikian pula wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illallah.
Tidak ada yang tahu ya jiwa itu mati di bumi mana kecuali Allah Subhanahu wa taala. Secara umum ya kalau yang hidupnya lahir di Surabaya, sekolah di Surabaya, tinggal di Surabaya, kerja dan punya anak bahkan cucu di Surabaya, apakah bisa dipastikan matinya di Surabaya? Hah? Nggak ada yang bisa memastikan meskipun secara demikian. Namun memastikan hanya Allah yang apa? Yang tahu. Kemudian yang kelima, wala ya'lamu mata taqumus saatu illallah. Tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat kecuali Allah. Meskipun tanda-tandanya banyak, tanda kecil, tanda besar, cuma kapannya hanya Allah yang tahu. Ini sekali lagi disebutkan 5 tadi itu usulul al-ghaib. Karena tadi tanda-tandanya itu ada. Cuma apa memastikannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akhiri dengan hadis yang terakhir dari bab ini sekalian ya. Haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Sufyan an Ismail an Sya'bi an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat man haddatsaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzab. Kata Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang menceritakan kepadamu bahwasanya Muhammad SAW melihat Rabbnya, itu maksud beliau melihat dengan kedua mata beliau di dunia dalam keadaan terjaga, maka dia berdusta. Artinya tidak ada satu orang pun di dunia ini melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada yang sudah tingkat makrifat mengaku melihat Allah, kata Aisyah ini adalah apa? Kadzaba. Demikian pula yang bisa ngomong dengan iya kadzaba. Nah, wa huwa yaqul la tudrikul absar. Ini menurut Aisyah makna la tudrikul absar ai bahwasanya Allah tidak bisa dilihat di dunia. Dan beliau juga mengatakan man haddatsaka annahu ya'lamul ghaib. Ini inti pembahasannya dalam hadis ini. Barang siapa yang mengatakan kepadamu Nabi Muhammad tahu yang gaib, faqad kadzab, maka dia telah berdusta. Wa huwa yaqul, sedangkan Rasul bersabda, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.